sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Breaking news, Shin Tae-yong konfirmasi ada beberapa pemain keturunan yang siap dinaturalisasi sebelum Juni 2024. Sungguh semakin mengerikan susunan skuad timnas. 5 pemain Persija dipanggil ke timnas U23 Indonesia. Thomas Doll ingin ajak ngobrol Shin Tae-yong. Ngobrol atau mau ngajak debat Mr. Doll? Shin Tae-yong akui Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen jadi kunci penyelamat timnas Indonesia di Vietnam. Mereka Vietnam tersihir akan adanya Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Respons masyarakat Malaysia setelah ranking FIFA Timnas Malaysia dikangkangi Timnas Indonesia. Ranking hanya sebuah angka. Dasar harimau ompong, sok jago bacot, sekarang bilang hanya angka. Komentar pedas namun menyejukkan Erick Thohir usai Timnas Indonesia bantai Vietnam, singgung kualitas dan mental. Breaking news, Shin Tae-yong konfirmasi ada beberapa pemain keturunan yang siap dinaturalisasi sebelum Juni 2024. Sungguh semakin mengerikan susunan skuad timnas. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengonfirmasi ada beberapa pemain keturunan yang dinaturalisasi sebelum Juni 2024. Hal itu disampaikan Shin Tae-yong setibanya di tanah air setelah mengantarkan timnas Indonesia menang 3-0 atas timnas Vietnam di Hanoi. Ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum Juni nanti. Tentunya saya sangat mengapresiasi Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir atas dukungan yang diberikan, kata Shin Tae-yong mengutip dari Instagram Erick Thohir @RichThohir. Ini akan membuat timnas Indonesia semakin maju ke depannya, lanjut pelatih 53 tahun tersebut. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa saja pemain yang akan dinaturalisasi sebelum Juni 2024? Nama-nama pun bermunculan. Bas Hilgers FC Twente, Kevin Dix FC Copenhagen, Calvin Verdonk NEC Nijmegen, Jairo Rie The Walt Crystal Palace, dan Ole Romani FC Utrecht berpotensi didekati PSSI. Jika nama-nama di atas bergabung, skuad timnas Indonesia bakal mengerikan saat bersua Irak dan Filipina di 2 laga sisa grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 laga itu akan digelar di Indonesia tepat kontra Irak 6 Juni 2024 dan Filipina 11 Juni 2024. Lima pemain Persija dipanggil ke timnas U23 Indonesia. Thomas Doll ingin ajak ngobrol Shin Tae-yong. Ngobrol atau mau ngajak debat Mr. Doll? Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll ingin segera berkomunikasi dengan Shin Tae-yong soal pemanggilan pemain timnas U23 Indonesia. Persija akan mengirim 5 pemainnya untuk membela skuad Garuda Muda yang akan memulai pemusatan latihan pada awal April. Tentunya hal ini jadi masalah karena Liga 1 2023/2024 masih berjalan dan Piala Asia U23 2024 tidak masuk jadwal FIFA. Selain itu, pemusatan latihan akan dilaksanakan di Dubai dan membuat pemain yang dipanggil tidak bisa dengan mudah kembali ke klub. Thomas Doll berharap mereka tidak segera menuju ke timnas karena Persija masih memiliki 5 laga hingga akhir musim. Selain itu, harus ada komunikasi antara klub dan Shin Tae-yong terkait masalah ini. Mungkin akan ada pembicaraan dengan pelatih timnas.
karena mungkin mereka hanya akan absen beberapa hari latihan, bisa setelah itu berangkat langsung ke Dubai, kata Thomas Doll. Pelatih asal Jerman ini melanjutkan bahwa jika 5 pemain tersebut segera bergabung ke timnas, maka timnya akan mengalami krisis pemain. Namun dia menekankan harus ada kesepakatan yang adil antara klub, pelatih timnas, dan PSSI. Shin Tae-yong akui Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen jadi kunci penyelamat timnas Indonesia di Vietnam. Mereka Vietnam tersihir akan adanya Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen. Jelang laga ini timnas Indonesia sempat diterpa kabar buruk. Pasalnya banyak pemain yang dipastikan absen karena masalah kesehatan. Seperti contohnya yakni Nado Argawinata yang dirawat di rumah sakit. Lalu ada Mark Klok yang juga harus ke Singapura untuk menjalani perawatan. Di sisi lain, timnas Indonesia juga ketambahan amunisi baru termasuk 2 pemain naturalisasi. Mereka adalah Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen. Kehadiran para pemain naturalisasi ini lalu mendapatkan apresiasi dari Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu mengakui bahwa adanya pemain naturalisasi baru sangat membantu dirinya, terutama yakni dalam memilih pengganti pemain yang absen. Saat ini skuad kita semakin dalam. Sebelumnya saya memprediksi di pertandingan kedua ini akan sulit. Tetapi dengan adanya pemain naturalisasi bergabung saya bisa jadi punya opsi, kata Shin Tae-yong. Tom Hye dan Ragnar tampil apik pada kesempatan tersebut. Tom Hye mencatatkan assist di gol pembuka timnas Indonesia yang dicetak oleh Jay Itzes. Sedangkan Ragnar menorehkan 1 gol cantik ke gawang Vietnam. Mereka Vietnam tersihir akan adanya Tom Hye dan Ragnar Oratmangoen. Respons masyarakat Malaysia setelah ranking FIFA Timnas Malaysia dikangkangi Timnas Indonesia. Ranking hanya sebuah angka. Dasar harimau ompong, sok jago bacot sekarang bilang hanya angka. Respon masyarakat Malaysia setelah ranking FIFA Timnas Malaysia dilewati Timnas Indonesia cukup menarik untuk diulas. Mereka langsung menyebut ranking hanya sebuah angka. Skuad Garuda baru saja menang 3-0 atas timnas Vietnam pada laga matchday 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di sisi lain, timnas Malaysia takluk 0-2 dari timnas Oman di Stadion Nasional Bukit Jalil, Selangor beberapa jam kemudian. Itu merupakan hasil negatif kedua yang dipetik Harimau Malaya dalam kurun sepekan terakhir. 3 kemenangan itu mampu mengerek posisi timnas Indonesia di ranking FIFA ke urutan 135 menurut perhitungan sementara. Di sisi lain, Malaysia terjun 3 posisi ke peringkat 137 di ranking FIFA. Masyarakat Malaysia lalu merespons penurunan peringkat itu dengan mencoba menghibur diri. Menurut unggahan di akun TikTok @sksa, ranking hanya sebuah angka. Ranking hanyalah sebuah angka. Nikmatilah, tulis unggahan itu. Saat ini FIFA memang belum mengeluarkan secara resmi peringkat terbaru. Namun dalam beberapa hitungan, Indonesia melesat hingga 7 posisi setelah 2 kali menang atas timnas Vietnam. Itu artinya Indonesia kini menjadi tim terbaik ketiga di Asia Tenggara. Komentar pedas namun menyejukkan Erick Thohir usai timnas Indonesia bantai Vietnam singgung kualitas dan mental. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi para pemain yang berhasil membantai Vietnam dalam laga lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Timnas Indonesia tercatat bahwa terakhir kali menang di Hanoi pada 2004 lalu, sehingga ini hasil yang sangat memuaskan buat skuad Garuda. Bahkan ini menjadi sejarah buat tim merah putih karena memutus catatan buruk tersebut. Erick Thohir pun mengaku senang melihat Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan yang luar biasa ini. Menurutnya, Rizky Ridho dan kawan-kawan memang layak untuk diapresiasi. Orang nomor 1 di PSSI itu menilai bahwa Asnawi DKK bisa tampil tenang dan luar biasa sehingga meraih kemenangan. Alhamdulillah kita berhasil meraih 3 poin di kandang Vietnam, ujar Erick Thohir. Mental dan ketenangan para pemain tentu patut mendapatkan apresiasi, ucapnya. Akan tetapi dalam kesempatan ini Erick Thohir juga mengingatkan kepada pemain agar tak berpuas diri terlalu cepat. Pasalnya, tim Merah Putih masih memiliki 2 laga sisa untuk memperebutkan tiket lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan masih akan bertanding dengan Irak pada 6 Juni dan menghadapi Filipina pada 11 Juni 2024. Untuk itu, alih-alih merayakan berlebihan, Erick meminta para pemain untuk tetap fokus.